Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Ronaldi dengan NIM 2522132, Prodi PTIK 2D. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu yang pertama materi Structured Query Language atau SQL. Yang kedua, perancangan basis data, dan yang ketiga, normalisasi. Di video kali ini saya memiliki dua referensi buku. Yang pertama yaitu buku basis data yang dibuat oleh Muhammad Fikri, dan yang kedua buku basis data buku ajar yang dibuat oleh Raisa Amanda Putri Eskom MTI. Baik, masuk ke materi pertama yaitu materi SQL atau Structured Query Language. Structured Query Language sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data rasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data rasional. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data rasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data rasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data rasional dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an, muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Pemakaian dasar SQL adalah bahasa query yang standar. Bahasa query yang standar digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, Perl, Java, Python, dan lain-lain. Namun, kadang-kala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seseorang dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select
Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun, secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. SQL select statement select bintang 1 di snake kolom. Yang pertama satu melihat seluruh isi tabel. Inputnya select bintang from barang. Outputnya berupa kode barang, nama barang, satuan atau unit, harga, dan stok. Yang kedua melihat sebagian dari isi tabel. Inputnya select kode barang, nama barang, satuan from barang. Outputnya berupa kode barang, nama barang, dan satuan atau unit. Yang ketiga, menggunakan operator aritmatik. Prioritasnya bintang plus inputnya select kode barang, nama barang, harga plus 250 from barang. Outputnya berupa kode barang, nama barang, dan harga. Menggunakan kolom alias input. Kolom alias inputnya select kode barang, as kode barang, nama barang, nama from barang. Outputnya berupa kode barang dan juga nama. Yang kelima, duplikasi baris. Inputnya select alamat from, select alamat from konsumen, outputnya cuma berupa alamat. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Inputnya select distinct alamat konsumen, outputnya berupa alamat. Yang ketujuh, menampilkan struktur dari tabel. Inputnya desk barang. Yang kedelapan, menggunakan rangkaian operator. Inputnya select kode barang, nama barang, dan from barang. Yang selanjutnya 9, menggunakan karakter string. Inputnya select kode barang dan nama barang. From barang hanya berjalan pada DBMS Oracle. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan desain basis data yang baik, sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Selanjutnya, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Selanjutnya, kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data rasional. Terlebih lagi, ketika berbicara tentang desain basis data, maka berbicara tentang aspek logis dari desain dan bukan aspek fisiknya. Lanjut ke materi lanjut. Masalah penyimpanan data. Skema rasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama, redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi
redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang selanjutnya nomor 2, anomali, yaitu pembaruan beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan Ananda harus dibuat konsisten dalam semua rekod yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jika 1 dari 3 rekod tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam sebuah data. Yang selanjutnya, anomali, yaitu penyisipan jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data, kecuali jika seorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat, anomali penghapusan jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah. Informasi dosen akan hilang jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan juga dengan dosen yang mengajar. Proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Kebutuhan langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna. Studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu perancangan basis data konseptual, informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk menggambarkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik
yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang terlibat dalam proses desain. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis, pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Lanjut ke nomor 3, yaitu desain basis data logis. Harus dipilih DMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data. Dalam model data DMS yang dipilih, hanya akan dipertimbangkan DBMS rasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database rasional. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database rasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi, yang pertama, field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Kedua, candidate key, kumpulan atribut minimal secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga, composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat, primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang selanjutnya, alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang selanjutnya, foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Manfaat normalisasi yaitu yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumunan dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang selanjutnya nomor 6, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang selanjutnya nomor 8, anomali, modifikasi data berulang. 9, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi.
Dalam basis data dependensi, lebih sering disebut fungsional dan fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi, atau lebih jelasnya nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM sama maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependency atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B memiliki ketergantungan terhadap subjek A. Contoh full dependency yaitu kode barang B001, nama barang sabun, nama faktur F001, KTS 3. Yang kedua kode barang B002, nama barang sampo, nomor faktur F002, KTS 5. Yang selanjutnya kode barang B003, nama barang pasta gigi, nomor faktur F003, KTS 15. Kode barang menuju nama barang, kode barang nomor faktur menuju KTS. Untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang terdapat pada nomor faktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Kemudian lanjut ke partian dependensi atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut, yang artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Berelasi ketergantungan. Contohnya nama faktur, kode barang, nama barang, kode pelanggan, nama pelanggan, dan juga KTS. Nama barang, kode barang, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field kode barang, bukan pada nama faktur. Kemudian lanjut ke nomor 3, transitive dependency, yaitu ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A bergantung terhadap B dan B bergantung terhadap C, maka C dikatakan sebagai transitive dependensi terhadap A melalui B. Contohnya kode barang, nama barang, kode kategori dan juga kategori. Kode barang menuju kode kategori, ketika kode kategori menuju kategori, maka kode barang menuju kategori. Lanjut ke tahapan normalisasi. Yang pertama, tidak normal atau uno remalized. Pada tahap ini, diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya, pada contoh tabel nilai mahasiswanya, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi, dan komputer. Lanjut ke nomor 2,
normal 1 atau 1NF. Pada tab ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari unormalized form ke 1NF. Yang ketiga, normal 2NF. Pada tab ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional. Dependensi kepada semua key, full dependency, bukan hanya kepada salah satu key, partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Ditentukan bahwa ada dua kandidat key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu name kode matkul dan name tambah nama matkul. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka yang paling efisien untuk menjadi primary key adalah name plus kode matkul. Setelah itu tentukan fungsional dependency. Lanjut ke nomor 4, normal 3 atau 3NF. Pada tab ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF, tapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key, terhadap kepada key-nya, transitive dependency, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen. Yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka untuk membuat tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi. Kolom yang fungsional dependensi bukan kepada key-nya, transitive dependency, ke dalam tabel yang baru. Mungkin sekian yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.